Dalam literatur Islam, peperangan kaum muslimin melawan Dajjal merupakan salah satu tema yang banyak mendapat perhatian para ulama dari berbagai generasi. Para ilmuwan muslim membahasnya dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, serta menafsirkannya sesuai dengan pemahaman mereka tentang akhir zaman. Dajjal digambarkan sebagai fitnah terbesar yang akan dihadapi umat manusia sejak penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat. Oleh karena itu, peperangan melawan Dajjal bukanlah sekadar peperangan fisik, melainkan juga peperangan akidah, keimanan, dan keteguhan hati kaum muslimin. Para ilmuwan muslim menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul pada akhir zaman di tengah kondisi umat manusia yang sedang berada dalam kelemahan dan fitnah besar. Ia disebut dalam hadis sebagai seorang laki-laki yang membawa berbagai keajaiban, dapat menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan menghidupkan kembali seseorang yang telah mati sebagai bentuk ujian dari Allah. Namun hakikatnya semua itu hanyalah tipuan yang diberikan Allah sebagai cobaan besar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan menuntut agar manusia menyembahnya. Inilah inti peperangan melawan Dajjal, yaitu peperangan mempertahankan keimanan kepada Allah yang Maha Esa. Dalam pandangan para ulama, peperangan fisik dengan Dajjal akan terjadi pada masa turunnya Nabi Isa putra Maryam. Hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih Damaskus, kemudian bergabung dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Ketika itu Dajjal telah menguasai sebagian besar manusia dengan tipu dayanya. Kaum muslimin akan berkumpul dan mempersiapkan barisan untuk melawan pasukan Dajjal yang terdiri dari kaum kafir dan kaum munafik yang tertipu olehnya. Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin dalam sholat. Kemudian Nabi Isa turun dan memerintahkan beliau untuk tetap menjadi imam, sedangkan Nabi Isa menjadi makmum, sebagai tanda bahwa Nabi Isa turun bukan membawa syariat baru, melainkan melanjutkan syariat Nabi Muhammad. Para ilmuwan muslim seperti Imam Nawawi, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lain-lain menegaskan bahwa Dajjal tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan manusia semata. Allah menetapkan bahwa yang mampu mengalahkannya hanyalah Nabi Isa. Kaum muslimin berperan dalam mempertahankan akidah dan membela agama, namun kemenangan akhir berada di tangan Allah melalui utusannya Isa putra Maryam. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia akan hancur ketakutan seperti garam yang larut dalam air. Nabi Isa kemudian mengejarnya hingga di sebuah tempat bernama Bab Lud di Palestina, lalu membunuhnya dengan tombaknya. Inilah klimaks peperangan kaum muslimin melawan Dajjal, sebuah peristiwa yang menegaskan bahwa kebenaran Islam akan menang melawan kebatilan, meski kebatilan tampak begitu kuat. Para ulama juga menjelaskan bahwa sebelum sampai pada perang terbuka dengan Dajjal, kaum muslimin terlebih dahulu akan melalui masa-masa sulit. Akan ada masa kekeringan panjang selama 3 tahun yang menyebabkan manusia banyak mengalami penderitaan. Pada saat itu, Dajjal datang membawa janji makanan dan kesejahteraan bagi siapa saja yang mau mengikutinya. Banyak manusia yang imannya lemah akan terjerumus. Inilah sebabnya Nabi Muhammad memperingatkan umatnya untuk selalu memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dalam sholat, sebagaimana terdapat dalam doa setelah tasyahud akhir. Ulama menegaskan bahwa doa tersebut bukan sekadar bacaan, tetapi perisai keimanan yang akan melindungi seorang mukmin dari godaan Dajjal. Peperangan melawan Dajjal juga dijelaskan para ilmuwan muslim sebagai peperangan ideologi. Dajjal membawa fitnah berupa pengakuan sebagai Tuhan, sementara kaum muslimin berpegang teguh pada kalimat tauhid. Nabi Muhammad menggambarkan bahwa setiap orang akan diuji dengan surga dan neraka Dajjal.
apa yang tampak sebagai surga pada sisi Dajjal sebenarnya adalah neraka, dan apa yang tampak sebagai neraka dari sisi Dajjal sesungguhnya adalah surga. Ulama menekankan bahwa kaum muslimin harus memiliki ilmu dan iman yang kokoh agar tidak tertipu. Karena itu, mereka banyak menulis kitab-kitab tentang fitnah akhir zaman, termasuk fitnah Dajjal, agar umat bisa bersiap diri. Dalam tafsir-tafsir klasik, peperangan melawan Dajjal dipandang sebagai peristiwa puncak dari konflik antara hak dan batil yang telah berlangsung sepanjang sejarah manusia. Umat Islam sejak dahulu selalu diajarkan bahwa kemenangan bukanlah semata pada kekuatan senjata, melainkan pada kebenaran iman. Oleh karena itu, kaum muslimin yang hidup di masa Dajjal harus meneladani sabda Nabi, memperbanyak membaca awal surat Al-Kahfi yang disebut sebagai pelindung dari fitnahnya, memperkuat ikatan jamaah dengan Imam Mahdi, serta mempersiapkan diri dengan kesabaran dan keteguhan hati. Para ilmuwan muslim juga memandang bahwa peperangan melawan Dajjal adalah peringatan bagi setiap generasi, meskipun belum tentu mereka akan menyaksikan kemunculannya. Hal ini karena setiap zaman memiliki Dajjal kecil atau pendusta besar yang membawa fitnah tersendiri. Dengan memahami kisah besar tentang Dajjal, umat Islam diajarkan agar selalu waspada terhadap tipu daya dunia, terhadap pemimpin zalim yang mengaku sebagai penyelamat, padahal menjerumuskan kepada kekafiran, serta terhadap godaan harta dan kekuasaan yang bisa membuat manusia melupakan Allah. Dalam pandangan para ulama, peperangan dengan Dajjal juga menjadi simbol bahwa kemenangan Islam pada akhirnya adalah kemenangan yang dijanjikan Allah. Setelah Dajjal terbunuh, Nabi Isa akan memimpin dunia dengan keadilan, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menegakkan syariat Islam. Pada masa itu bumi akan dipenuhi kedamaian, hingga seekor singa bisa berjalan bersama kambing tanpa memangsa, dan keberkahan diturunkan di setiap penjuru. Inilah hasil dari perjuangan kaum muslimin yang tetap teguh dalam melawan fitnah Dajjal. Kesimpulannya, peperangan kaum muslimin melawan Dajjal sebagaimana dijelaskan para ilmuwan muslim bukanlah sekadar kisah futuristik, melainkan pelajaran tentang pentingnya iman, kesabaran, dan kesetiaan pada Allah. Kaum muslimin akan menghadapi musuh yang sangat kuat secara lahiriah, namun pada hakikatnya rapuh di hadapan cahaya kebenaran. Dajjal yang datang dengan segala tipu dayanya akan dihancurkan oleh Allah melalui Nabi Isa. Kaum muslimin yang berpegang teguh pada tauhid akan menjadi bagian dari pasukan kebenaran itu, dan kemenangan akhir akan menjadi bukti nyata janji Allah bahwa kebenaran pasti mengalahkan kebatilan. Para ilmuwan muslim ketika membahas tentang peperangan melawan Dajjal sering menekankan bahwa fitnah yang ditimbulkan olehnya akan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Mereka menjelaskan bahwa ujian tersebut bukan hanya berbentuk tipu daya mata dan telinga, tetapi juga berupa perubahan besar dalam tatanan sosial. Dajjal akan hadir membawa sekelompok pengikut yang sangat fanatik. Mereka menyebarkan propaganda bahwa Dajjal adalah pemimpin yang akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Kaum muslimin pada masa itu akan dipaksa untuk memilih antara bertahan dengan keyakinan meskipun harus menghadapi kesulitan hidup, atau mengikuti jalan Dajjal dengan iming-iming kemudahan. Peperangan yang akan terjadi bukan hanya antara dua pasukan di medan pertempuran, tetapi juga dalam hati dan pikiran setiap individu. Ulama menulis bahwa kemenangan dalam menghadapi Dajjal tidak semata karena hadirnya Nabi Isa sebagai penutup fitnah, melainkan juga karena adanya generasi mukmin yang tetap memegang teguh janji Allah. Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan diri sejak jauh hari dengan amal syalih, dengan ibadah yang konsisten, dengan penguasaan ilmu agama, dan dengan keikhlasan yang murni. Sebagian riwayat menyebutkan akan ada kelompok pemuda yang tampil gagah berani melawan Dajjal. Bahkan ada yang mati syahid setelah diuji langsung oleh Dajjal. Kisah ini menunjukkan bahwa peperangan melawan Dajjal juga menghadirkan kemuliaan bagi orang-orang yang teguh. Para ulama menegaskan
bahwa fitnah Dajjal adalah puncak dari semua fitnah yang pernah ada. Oleh sebab itu, dalam tradisi ilmuwan Muslim, membicarakan peperangan melawan Dajjal selalu disertai nasihat agar umat Islam tidak terlena dengan dunia. Mereka menekankan bahwa hati yang terpaut pada dunia akan mudah goyah ketika menghadapi ujian akhir zaman. Karena itu, peperangan melawan Dajjal pada hakikatnya dimulai jauh sebelum kemunculannya, yaitu dengan memerangi hawa nafsu, dengan melawan cinta berlebihan kepada dunia, serta dengan menguatkan hubungan kepada Allah. Dengan demikian, ketika Dajjal benar-benar datang, kaum muslimin telah memiliki benteng iman yang kokoh. Beberapa ilmuwan Muslim menafsirkan bahwa peperangan melawan Dajjal adalah simbol bahwa setiap kebenaran selalu menghadapi musuh besar. Mereka mengaitkan kisah Dajjal dengan perlawanan para nabi terdahulu terhadap kaum yang mendustakan. Sebagaimana Nabi Nuh menghadapi kaum yang keras kepala, Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, Nabi Musa menghadapi Fir'aun, demikian pula Nabi Muhammad memperingatkan bahwa umatnya kelak akan menghadapi seorang pendusta yang sangat berbahaya. Bedanya, Dajjal memiliki kemampuan luar biasa yang membuatnya tampak mustahil untuk dikalahkan dengan cara biasa. Hal ini mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa dalam menghadapi ujian iman, pertolongan Allah adalah faktor utama. Ulama juga banyak membicarakan bagaimana keadaan kaum muslimin sebelum dan sesudah pertempuran melawan Dajjal. Mereka menuliskan bahwa sebelum Dajjal terbunuh, kaum muslimin akan mengalami rasa takut dan tertekan. Bahkan sebagian mereka harus bersembunyi di pegunungan agar tidak tertipu. Namun setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, kaum muslimin akan merasakan kelegaan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Peperangan yang penuh dengan teror itu akhirnya berakhir dengan ketenangan. Dalam tafsir para ulama, ini adalah gambaran bahwa setiap ujian berat selalu diikuti dengan kemudahan dan kesabaran yang terjaga pada akhirnya mendatangkan kemenangan. Para ilmuwan Muslim memandang peperangan melawan Dajjal sebagai penutup dari perjalanan panjang sejarah manusia yang penuh dengan pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Mereka menulis bahwa setelah kekalahan Dajjal, bumi akan kembali disinari oleh cahaya keimanan dan kaum muslimin akan hidup dalam keadilan. Tetapi mereka juga mengingatkan bahwa itu bukanlah akhir dari segala ujian, sebab setelah masa Nabi Isa berakhir, akan muncul kembali ujian lain seperti Ya'juj dan Ma'juj. Dengan demikian, kisah peperangan melawan Dajjal menjadi pengingat abadi bahwa kehidupan dunia adalah tempat ujian yang tidak pernah berhenti hingga datangnya kiamat. Sebagian ulama mengaitkan peperangan melawan Dajjal dengan hakikat jihad. Mereka menjelaskan bahwa jihad tidak selalu berarti perang angkat senjata, melainkan mencakup perjuangan menjaga kebenaran dalam segala keadaan. Ketika Dajjal datang, jihad yang paling berat adalah jihad melawan keraguan dalam hati. Karena itu mereka menulis bahwa orang yang memiliki ilmu agama akan lebih selamat daripada orang yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Jihad melawan kebodohan dan kelalaian adalah bagian dari persiapan menghadapi Dajjal. Dengan demikian, peperangan yang kelak terjadi di masa akhir zaman adalah kelanjutan dari jihad kaum muslimin di setiap zaman. Dalam khazanah keilmuan Islam, terdapat juga tafsiran yang lebih filosofis tentang peperangan melawan Dajjal. Beberapa ulama menafsirkan bahwa Dajjal adalah simbol dari segala bentuk kebohongan yang dikemas dengan indah, simbol dari kekuatan dunia yang menipu mata manusia. Peperangan melawannya berarti peperangan melawan ilusi dunia yang seolah memberikan kebahagiaan, padahal sesungguhnya menjerumuskan. Dengan pemahaman ini, para ulama mengajarkan bahwa meskipun Dajjal dalam bentuk fisik mungkin belum muncul, fitnahnya sudah hadir dalam bentuk dunia yang menggoda manusia
agar berpaling dari Allah. Peperangan melawan Dajjal menjadi cermin agar kaum muslimin tidak tertipu dengan dunia yang fana. Ulama juga sering menekankan pentingnya solidaritas umat Islam dalam menghadapi fitnah besar tersebut. Mereka menggambarkan bahwa kekuatan Dajjal akan semakin berbahaya bila umat tercerai-berai. Oleh karena itu, peperangan melawan Dajjal menjadi simbol pentingnya persatuan. Imam Mahdi yang disebut akan memimpin kaum muslimin sebelum turunnya Nabi Isa adalah gambaran nyata bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah syarat utama untuk menghadapi ujian besar. Para ulama menjelaskan bahwa umat yang tidak memiliki pemimpin akan mudah dipecah belah dan dikuasai musuh. Dengan adanya pemimpin yang adil dan beriman, umat dapat menghadapi fitnah akhir zaman dengan lebih kokoh. Peperangan melawan Dajjal, sebagaimana diterangkan para ilmuwan Muslim, bukan hanya sekadar catatan nubuat, melainkan juga sebuah amanat. Mereka menegaskan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga imannya, memperkuat keluarganya dengan ilmu agama, serta mengajarkan generasi penerus tentang bahaya fitnah Dajjal. Dengan demikian, kisah peperangan itu menjadi pelajaran abadi bahwa perjuangan mempertahankan iman jauh lebih berharga daripada kehidupan dunia. Sejarah akan mencatat bahwa pada akhirnya kebatilan akan lenyap dan kebenaran akan menang meskipun jalan menuju kemenangan dipenuhi darah, air mata, dan penderitaan. Dalam pandangan para ahli Islam, peperangan melawan Dajjal bukan hanya ditinjau dari sisi eskatologi, melainkan juga dari sisi psikologi umat. Mereka melihat bahwa kedatangan Dajjal akan mengguncang mental manusia, sebab ia mampu memperlihatkan hal-hal luar biasa yang di luar nalar. Keajaiban itu tidak dimaksudkan sebagai kebenaran, tetapi sebagai ujian berat. Para ulama menekankan bahwa manusia yang tidak memiliki landasan keyakinan akan mudah sekali terperdaya. Mereka menjelaskan bahwa hati yang tidak terbiasa berzikir, pikiran yang tidak dilatih dengan ilmu agama, serta jiwa yang rapuh karena cinta dunia akan menyerah ketika berhadapan dengan fitnah sebesar itu. Karena itu, peperangan melawan Dajjal juga bisa disebut sebagai perang menjaga kestabilan jiwa dan ketegasan iman. Sejumlah ilmuwan Muslim mengingatkan bahwa dalam sejarah, banyak pemimpin zalim yang muncul membawa janji keselamatan, tetapi akhirnya menjerumuskan umatnya. Mereka memandang itu sebagai gambaran kecil tentang apa yang akan dilakukan Dajjal kelak. Namun perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa Dajjal memiliki kekuatan luar biasa yang langsung diberikan oleh Allah sebagai ujian. Hal ini mengajarkan bahwa musuh terbesar umat manusia bukan sekadar penguasa yang lalim, melainkan figur pendusta yang mampu membolak-balikan kenyataan. Peperangan melawan Dajjal oleh karena itu adalah peperangan melawan penipuan yang paling sempurna dalam sejarah manusia. Ulama juga menuturkan bahwa peperangan tersebut memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Tidak semua orang akan mendapat kesempatan untuk hidup di zaman itu, tetapi siapapun yang tetap teguh ketika fitnah itu datang akan memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah. Dalam sejumlah penjelasan, orang yang terbunuh dalam mempertahankan keimanan dari godaan Dajjal akan mendapat pahala syahid. Hal ini menunjukkan bahwa peperangan itu bukan hanya tentang kemenangan di dunia, melainkan juga tentang pahala di akhirat. Kaum muslimin yang kuat, imannya akan menjadikan peperangan melawan Dajjal sebagai ladang jihad terbesar sepanjang zaman. Di sisi lain, sebagian ahli tafsir melihat bahwa peperangan melawan Dajjal menggambarkan batas terakhir kemampuan manusia dalam menghadapi ujian. Selama ribuan tahun, umat manusia telah mengalami berbagai bentuk ujian, mulai dari bencana alam, wabah, peperangan, hingga konflik ideologi. Namun semuanya masih dalam batas yang bisa dihadapi manusia. Kehadiran Dajjal
akan melampaui batas itu, sehingga hanya dengan turunnya Nabi Isa, pertolongan akhir akan datang. Para ulama menafsirkan hal ini sebagai tanda bahwa manusia memang tidak bisa sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Manusia memerlukan wahyu, petunjuk, dan pertolongan dari Allah agar selamat dari fitnah. Dalam karya para ilmuwan Muslim, peperangan melawan Dajjal sering dipandang sebagai bentuk penutup dari perjalanan dakwah para nabi. Mereka menjelaskan bahwa sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para nabi selalu menyeru manusia untuk beriman kepada Allah dan menjauhi berhala atau pendusta. Kehadiran Dajjal menjadi tantangan terakhir bagi ajaran tauhid. Maka ketika Dajjal dikalahkan, sempurnalah pesan para nabi dan dunia menyaksikan sekali lagi bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Dengan demikian, peperangan itu bukan hanya peristiwa militer, melainkan penegasan kembali tentang makna keesaan Tuhan di muka bumi. Beberapa ulama menambahkan bahwa kisah peperangan melawan Dajjal sebaiknya dipahami bukan sekadar dengan rasa takut, tetapi juga dengan optimisme. Mereka menekankan bahwa walaupun Dajjal tampak sangat kuat, akhirnya ia tetap akan binasa. Pesan utama yang harus diambil adalah bahwa kebatilan, sekuat apapun, pasti runtuh pada waktunya. Sikap optimis ini akan menumbuhkan keberanian dalam diri kaum muslimin. Mereka tidak lagi melihat Dajjal sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, melainkan sebagai ujian besar yang pasti akan berakhir dengan kemenangan iman. Para ulama juga menekankan perlunya kesiapan spiritual umat Islam dalam menghadapi masa itu. Mereka menulis bahwa memperbanyak doa, membaca Al-Quran, mengamalkan amalan sunnah, serta membangun keluarga yang berpegang pada agama adalah bagian dari persiapan menghadapi fitnah. Peperangan melawan Dajjal tidak dapat dipisahkan dari persiapan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, setiap muslim yang menjaga iman sejak dini sebenarnya telah mengambil bagian dalam peperangan itu, meski ia belum menyaksikan Dajjal secara langsung. Di kalangan ulama tasawuf, peperangan melawan Dajjal kadang dipahami secara batiniah. Mereka memandang bahwa Dajjal melambangkan sifat palsu dalam diri manusia, yaitu kecenderungan untuk menganggap dunia sebagai tujuan akhir. Dalam pengertian ini, peperangan melawan Dajjal dimaknai sebagai peperangan melawan kepalsuan diri, melawan hawa nafsu, dan melawan segala sesuatu yang menghalangi manusia untuk melihat kebenaran. Pemahaman semacam ini memperluas makna peperangan melawan Dajjal agar tidak hanya dimengerti sebagai peristiwa di masa depan, tetapi juga sebagai peringatan agar manusia hari ini tidak menjadi pengikut kegelapan. Keseluruhan pandangan para ilmuwan Muslim tentang peperangan melawan Dajjal mengarah pada satu kesimpulan bahwa umat Islam harus selalu waspada, bersatu, dan berpegang pada wahyu. Dajjal bukan sekadar sosok yang menakutkan, melainkan ujian yang menguji kesetiaan manusia kepada Allah. Peperangan itu akan menyingkap siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Pada akhirnya, peperangan itu akan menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa kemenangan bukan milik orang yang memiliki tipu daya besar, melainkan milik orang yang berjalan dalam kebenaran. Para ilmuwan Muslim menggambarkan peperangan melawan Dajjal sebagai momentum terbesar untuk membedakan cahaya kebenaran dan kegelapan kebatilan. Mereka menjelaskan bahwa pada saat itu manusia akan terbelah menjadi dua golongan, yaitu golongan yang teguh bersama kebenaran meski harus menderita, dan golongan yang memilih kemudahan duniawi dengan cara mengikuti Dajjal. Perang besar ini tidak bisa dihindari, karena ia merupakan bagian dari ketetapan Allah dalam perjalanan sejarah umat manusia. Para ulama mengingatkan bahwa hakikat dari peperangan tersebut adalah penyingkapan jati diri manusia, sebab siapapun yang hatinya dipenuhi iman akan selamat.
sementara mereka yang hatinya dipenuhi keraguan akan jatuh dalam cengkeraman fitnah. Ada pula ulama yang menekankan bahwa peperangan ini menunjukkan sifat dunia yang fana. Dajjal datang dengan membawa kekuatan yang seakan tidak terbatas, namun akhirnya ia pun mati di tangan Nabi Isa. Hal ini menjadi pelajaran bahwa sebesar apapun kekuatan duniawi tetap akan sirna. Para ulama menyebut bahwa kisah ini ibarat cermin agar manusia tidak pernah membanggakan kekuasaan, kekayaan, atau kecerdikan, karena semua itu tidak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan kehendak Allah. Peperangan melawan Dajjal oleh karena itu merupakan peringatan bahwa segala yang ada di bumi hanya sementara. Ulama sejarah juga mengaitkan peperangan melawan Dajjal dengan gambaran perlawanan umat terdahulu yang penuh pengorbanan. Mereka menulis bahwa setiap umat telah menghadapi ujian keimanan, dan umat Islam akan menghadapi ujian terbesar itu di akhir zaman. Perang yang terjadi saat Dajjal muncul merupakan ujian final bagi umat Nabi Muhammad. Dengan demikian, kemenangan pada peperangan itu adalah penyempurna dari perjalanan panjang dakwah Islam yang telah ditegakkan sejak turunnya wahyu pertama. Sebagian ulama memberikan perhatian khusus pada peran Nabi Isa dalam peperangan tersebut. Mereka menegaskan bahwa kehadiran beliau bukan hanya untuk membunuh Dajjal, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, memperbaiki akidah manusia, dan mengembalikan umat kepada penyembahan yang benar. Dengan kata lain, peperangan melawan Dajjal bukan hanya akhir dari fitnah, melainkan juga awal dari era keemasan iman yang akan berlangsung sebelum datangnya hari kiamat. Ulama menggambarkan bahwa pada masa itu, manusia akan merasakan kedamaian dan keberkahan yang luar biasa sebagai hadiah dari Allah setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan akibat fitnah Dajjal. Ilmuwan Muslim juga menuliskan bahwa peperangan melawan Dajjal mengandung makna mendalam tentang keadilan ilahi. Dajjal diberi kesempatan untuk menebar fitnah sebagai ujian, tetapi pada akhirnya Allah tetap memenangkan kebenaran. Dari sini mereka menjelaskan bahwa segala bentuk kezaliman yang pernah ada di dunia adalah sementara, sedangkan keadilan Allah bersifat abadi. Kisah ini menjadi penghibur bagi kaum muslimin di setiap zaman bahwa meskipun kezaliman tampak mendominasi, pada akhirnya kebenaran pasti akan menang. Dalam pemikiran sebagian ahli, peperangan melawan Dajjal dapat dipahami sebagai manifestasi akhir dari doa para nabi dan orang syalih yang memohon agar Allah menegakkan kebenaran di bumi. Ketika Dajjal muncul, seakan bumi dipenuhi kegelapan yang hampir menutup cahaya iman. Namun dengan diturunkannya Nabi Isa, doa-doa itu dikabulkan, cahaya iman kembali bersinar, dan bumi kembali merasakan keadilan. Dengan demikian, peperangan ini sekaligus menjadi jawaban bahwa doa orang beriman tidak pernah sia-sia, meskipun terkadang jawabannya menunggu hingga akhir zaman. Para ulama juga memandang bahwa peperangan melawan Dajjal mengandung hikmah agar manusia tidak sombong terhadap ilmu pengetahuan. Mereka menjelaskan bahwa kecanggihan dan keajaiban yang ditampakkan Dajjal akan membuat manusia takjub, seakan ia telah menguasai hukum alam. Tetapi ternyata semua itu hanyalah ujian yang dibiarkan Allah untuk sementara waktu. Dengan berakhirnya kekuasaan Dajjal, manusia akan menyadari bahwa pengetahuan dan teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana yang harus tunduk kepada kehendak Allah. Peperangan ini mengajarkan bahwa ilmu tanpa iman hanya akan membawa kepada kesesatan. Selain itu, para ilmuwan Muslim menilai bahwa peperangan melawan Dajjal memiliki dimensi keindahan spiritual. Pada momen itu terlihat dengan jelas bagaimana iman yang murni mampu menundukkan tipu daya yang paling besar. Kisah keberanian para pemuda yang menolak sujud kepada Dajjal meski harus mati
menunjukkan bahwa iman yang kokoh lebih kuat daripada rasa takut terhadap kematian. Peperangan ini menyingkap rahasia besar bahwa kehidupan sejati bukanlah di dunia, melainkan di sisi Allah bagi mereka yang sabar dan istiqomah. Akhirnya, para ulama menyimpulkan bahwa peperangan melawan Dajjal adalah kisah kemenangan iman atas kebohongan, kemenangan sabar atas ketakutan, dan kemenangan tauhid atas kesyirikan. Ia adalah peristiwa yang menunjukkan bahwa jalan panjang sejarah manusia bermuara pada pengakuan terhadap keesaan Allah. Peperangan itu bukan sekadar pertempuran besar, tetapi sebuah pesan agung bahwa hanya Allah yang kekal dan segala bentuk kebatilan akan musnah. Dengan demikian, kisah peperangan melawan Dajjal menurut pandangan para ilmuwan Muslim menjadi salah satu pelajaran terbesar bagi umat manusia untuk selalu berpegang pada kebenaran hingga akhir hayat. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa peristiwa peperangan melawan Dajjal tidak boleh dipandang hanya sebagai kisah masa depan yang jauh, melainkan juga sebagai peringatan praktis bagi kehidupan sehari-hari. Mereka menjelaskan bahwa fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal pada dasarnya adalah fitnah yang telah ada sejak dulu, yaitu fitnah kekuasaan, fitnah harta, fitnah pengaruh, dan fitnah kepercayaan palsu. Bedanya, di tangan Dajjal, semua fitnah itu mencapai puncaknya. Karena itu, peperangan melawan Dajjal dapat dimaknai sebagai kewajiban umat Islam untuk menolak setiap bentuk kezaliman yang menipu, mulai dari lingkup terkecil dalam masyarakat sampai skala yang lebih luas. Dalam catatan para ulama, ada banyak doa yang diajarkan Nabi Muhammad untuk menghadapi fitnah Dajjal, dan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman tersebut. Mereka menjelaskan bahwa seorang mukmin yang terbiasa berlindung kepada Allah dengan doa yang ikhlas akan memiliki kekuatan batin yang besar. Dengan kekuatan itulah ia mampu menolak bujuk rayu dan ancaman Dajjal. Dari sini para ilmuwan Muslim menarik pelajaran bahwa peperangan melawan Dajjal mengajarkan pentingnya hubungan spiritual yang kuat antara hamba dan Tuhannya. Bukan kekuatan fisik atau strategi militer yang menjadi senjata utama, melainkan doa dan zikir yang ikhlas. Sebagian ahli hadis menafsirkan peperangan melawan Dajjal sebagai manifestasi dari keadilan Allah dalam memberi ujian. Mereka menulis bahwa Dajjal tidak akan muncul kecuali ketika manusia sudah terbiasa hidup dengan tipu daya, sehingga kedatangannya menjadi puncak ujian yang sesuai dengan kondisi manusia itu sendiri. Dari sudut pandang ini, peperangan melawan Dajjal adalah cerminan dari perjalanan umat yang sering lalai, lalu diingatkan dengan ujian paling berat. Para ulama menjelaskan bahwa hikmah di balik peperangan ini adalah agar manusia sadar betapa lemahnya mereka tanpa pertolongan Allah. Ada juga ilmuwan Muslim yang menyoroti aspek kemanusiaan dari peperangan melawan Dajjal. Mereka melihat bahwa di balik gambaran besar itu terdapat manusia biasa yang harus membuat keputusan penting, apakah tetap memegang teguh iman atau memilih kenyamanan duniawi. Peperangan ini memperlihatkan bahwa setiap individu akan diuji secara langsung tanpa bisa bersembunyi di balik alasan atau kelompok. Tidak ada perlindungan lain kecuali iman yang murni. Dengan demikian, peperangan melawan Dajjal tidak hanya peristiwa kolektif umat Islam, tetapi juga ujian pribadi bagi setiap jiwa. Para ulama sufi sering mengingatkan bahwa kisah peperangan melawan Dajjal memiliki sisi simbolis yang mengajarkan manusia tentang bahaya tipuan hati. Mereka menjelaskan bahwa Dajjal digambarkan memiliki mata satu sebagai isyarat bahwa ia tidak mampu melihat kebenaran secara utuh. Mata satu melambangkan pandangan yang pincang, hanya melihat dunia tetapi buta terhadap akhirat. Peperangan melawannya berarti menolak cara pandang sempit yang hanya mengejar kenikmatan dunia tanpa memikirkan balasan akhirat. Ulama sufi memandang
bahwa kemenangan dalam peperangan itu hanya mungkin diraih oleh mereka yang telah membersihkan hati dari cinta dunia berlebihan. Selain tafsir simbolis, para ulama fikih menekankan sisi hukum dari peperangan melawan Dajjal. Mereka menegaskan bahwa membela agama dalam kondisi itu termasuk jihad yang paling mulia. Karena Dajjal datang dengan klaim ketuhanan, maka melawan dan menolaknya adalah bagian dari menjaga kemurnian akidah. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk berkompromi dengan Dajjal, sebab pengakuannya jelas bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu, peperangan melawan Dajjal adalah bentuk paling nyata dari jihad fisabilillah yang menggabungkan keberanian, pengorbanan, dan keteguhan iman. Para ilmuwan muslim juga menyebutkan bahwa peperangan itu akan menjadi saksi nyata tentang kebenaran semua nubuat Nabi Muhammad. Ketika peristiwa itu terjadi, setiap orang yang masih ragu akan menyaksikan dengan mata kepala bahwa apa yang disampaikan Nabi benar adanya. Dengan demikian, peperangan melawan Dajjal bukan hanya kemenangan umat Islam, tetapi juga bukti keabsahan risalah Islam di hadapan seluruh umat manusia. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa perang melawan Dajjal adalah momentum puncak pembenaran nubuat yang akan menyatukan sejarah para nabi dalam satu garis lurus menuju kebenaran. Banyak ilmuwan muslim menggambarkan pula suasana setelah peperangan itu usai. Mereka menuliskan bahwa dunia akan kembali aman, manusia dapat menikmati rezeki tanpa rasa takut, dan hukum Allah akan ditegakkan. Namun mereka juga mengingatkan bahwa masa itu tetap bersifat sementara karena dunia pada akhirnya menuju kehancuran. Dengan demikian, peperangan melawan Dajjal sekaligus menjadi peringatan bahwa kehidupan dunia, betapapun damai setelah itu, tidak pernah menjadi tujuan akhir. Tujuan akhir tetaplah perjumpaan dengan Allah di hari kiamat. Dengan segala penafsiran dan penjelasan tersebut, para ilmuwan muslim sepakat bahwa peperangan melawan Dajjal adalah peristiwa yang penuh hikmah, bukan sekadar kisah menakutkan. Ia mengajarkan manusia untuk selalu waspada terhadap tipu daya, memperkuat ikatan dengan Allah, dan menyadari bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan iman. Setiap muslim diajak untuk menjadikan kisah ini sebagai pelajaran agar tidak terperdaya oleh gemerlap dunia, serta selalu siap menghadapi ujian terbesar dengan keyakinan yang teguh. Dalam berbagai penjelasan para ulama disebutkan bahwa peperangan melawan Dajjal bukanlah peperangan yang biasa, melainkan peperangan yang syarat dengan dimensi gaib, ujian iman, serta ketetapan ilahi yang menguji setiap manusia di muka bumi. Dajjal digambarkan memiliki kekuatan luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh manusia biasa. Ia membawa fitnah besar yang mampu membuat banyak orang beriman goyah, karena ia menampilkan hal-hal yang tampak seperti mukjizat, padahal hanyalah tipu daya yang diizinkan oleh Allah untuk menguji hamba-hambanya. Ia dapat memerintahkan langit menurunkan hujan atau bumi menumbuhkan tanaman, dan juga mampu menguasai sebagian besar manusia dengan memberikan rezeki bagi yang mengikutinya, serta menahan nikmat bagi yang menolaknya. Gambaran ini menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah tersebut, sehingga peperangan melawannya bukan semata-mata pertempuran fisik, tetapi juga pertempuran akidah. Para ulama menjelaskan bahwa dalam masa itu, kaum muslimin akan berada di bawah pimpinan seorang pemimpin mulia, yaitu Al-Mahdi, yang akan mempersatukan umat di bawah satu panji keadilan. Kaum muslimin yang berpegang teguh pada agamanya akan berjuang melawan Dajjal dengan penuh keyakinan. Peperangan itu berlangsung sangat berat, karena Dajjal memiliki pengikut dalam jumlah besar dari kalangan Yahudi, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik yang tergoda oleh janji duniawi yang ditawarkannya. Umat Islam berada dalam keadaan terjepit,
Namun mereka tetap bertahan karena mengetahui bahwa kemenangan yang hakiki bukan semata diukur dengan keberhasilan menaklukkan musuh, melainkan dengan teguhnya iman dalam menghadapi ujian yang sangat besar itu. Dalam riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan berkeliling di hampir seluruh penjuru bumi, kecuali 2 kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Kedua tempat ini dijaga oleh malaikat, sehingga ia tidak dapat memasukinya. Hal ini semakin menegaskan bahwa peperangan melawan Dajjal bukan hanya terjadi di medan pertempuran, tetapi juga di medan keyakinan, sebab banyak manusia akan diuji apakah mereka tetap memilih untuk bertahan dalam iman atau tergoda oleh godaan yang dibawanya. Pada saat itu, umat Islam akan berusaha menjaga akidah dan memperkuat barisan. Para ilmuwan Muslim menggambarkan bahwa peperangan dengan Dajjal mencapai puncaknya ketika kaum muslimin